Na 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 and the get plan don't say that. Selamat datang di podcast Biar Lega, di mana tanggal 11 April ini adalah 2 tahun podcast Biar Lega. Ya, terima kasih. Ternyata gue bisa juga punya sesuatu yang cukup konsisten, ya paling nggak ada terus lah. Di luar kan YouTube gue sekali-kali doang uploadnya. Ini juga walaupun telat beberapa kali dan suka nggak tayang, tapi lumayan lah punya sesuatu yang bisa ada terus gitu. 2 tahun ya, wow. Bener kan ya 2 tahun ya? Gue mulai kan 2019. Gak yakin sendiri gitu. Udah bilang edisi 2 tahun tapi gak yakin sendiri. Bener gak sih udah 2 tahun? Nah. Coba tak cek dulu. Bener lah 2 tahun lah. 2019 kan pertama kali. Nah iya bener. Podcast Biar Lega sudah 2 tahun mengudara. Sudah 2 tahun menghibur. Sudah 2 tahun ada di hati para pendengar, menemani kalian dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan kerjaan, menemani kalian sebelum tidur, menemani kalian saat sedang sedih atau saat sedang senang. Wah, coba bayangin, mari kita semua melihat 2 tahun ke belakang dan membayangkan gimana kalau 2 tahun itu tidak ada podcast Biar Lega. Wah, pasti hari-hari kalian sangat hampa, tidak tahu apa yang mau dilakukan, banyak bersedih. Nggak nyangka gue sebegitu berjasanya ya di kontribusinya di anak-anak muda di Indonesia ini. Semua ini karena support kalian guys, karena kalian aku jadi terus aduh, ini nih kalau mau bullshit jadi batuk. Karena support kalian terus aku jadi selalu semangat, selalu ingin berbagi, selalu ingin mengeluarkan yang terbaik untuk kawan-kawanku ini, untuk para pendengar, untuk orang-orang yang senang dan selalu support karya-karyaku. I love you guys. Terima kasih banyak. Nah ini serius. Pertama gue emang sebelum udah mau bikin podcast dari agak lama, dari sebelum 2019 itu. Gue udah punya Zoom ini sebenarnya juga udah dari sebelumnya, karena niat awalnya untuk bantu kalau bikin YouTube, kalau bikin video. Akhirnya malah kepakainya untuk podcast, bikin video malah jarang sekali pakai ini karena udah ada mic shotgun. Terus ya udah lama karena gue dengerin podcast awal minggu, karena awalnya udah dari pas zaman SoundCloud tuh, berarti 2018 ya Adri mulai itu, apa 2017 apa 2015 bahkan Adri kan udah lama banget lah, lupa gue kayak gitu. Terus udah mau mulai nggak jadi akhirnya mulai juga di 2019 tuh, dan kayaknya gue menemukan keseruan atau ya gue nggak bilang katanya seru tapi gue nggak rajin, bukan keseruan lah, gue menemukan kesenangan dan seneng ngomong lah. Ternyata emang lebih gampang gini kan, kalau kata Panji kan complexity is the enemy of consistency. Keribetan adalah musuh dari konsisten. Jadi kan kalau bikin YouTube kan gue sendiri ya, awal-awal ngedit juga sendiri, setup kamera sendiri, itu kan ribet, jadinya gue nggak konsisten, jadi lama males. Kalau ini kan gue tinggal bikin mic pakai ini Zoom, atau kadang-kadang pakai handphone atau di mobil atau di mana, udah masukin laptop, upload, udah nggak pakai diedit seringnya. Jadi mungkin alasan jadi agak konsisten ya, walaupun kan nggak terlalu konsisten juga ini. Tapi paling nggak ya, you get the idea. Jadi gue seneng gue bisa
Tujuannya sebenarnya bener juga kata Adri, dia sebenarnya ngelatih beat atau siapa tahu dengan ada hal-hal yang dibahas di sini bisa malah jadi premis dan akhirnya bisa jadi materi stand up. Gue sejauh ini kayaknya ada nggak ya yang akhirnya bahasan di sini jadi materi stand up? Kayaknya ada sih, mungkin gue juga lupa. Udah 2 tahun jadi lupa lah, udah banyak banget episodenya guys. Ya jadi ngelatih. Kalau kalau gue pribadi ya, kalau di gue pribadi melatih konsistensi ya, melatih spontanitas karena gue kan nggak pakai skrip, cuma kadang ada poin-poin apa yang mau dibicarain, kadang seringnya nggak ada nggak ada poin-poinnya. Jadi melatih konsistensi, terus gue membiasakan diri untuk mencatat. Jadi dalam seminggu kadang, oh hal ini seru nih, oh ada berita ini nih menarik gue buat gue bahas, gue catat untuk nantinya dibahas pas di podcast. Terus melatih gue untuk apa lagi ya? Ya belajar edit audio. Terus ya iya itu sih. Melatih sudut pandang gue dalam menanggapi suatu hal, dalam melihat suatu kejadian. Gue melatih sudut pandangnya nih, gue bisa ngeliat ini arahnya dari mana gitu. Karena sudut pandang sangat penting untuk membantu gue di dunia stand up juga. Karena di dunia stand up, materi-materi stand up tuh kalau lo perhatiin yang bikin berbeda antara satu dan lain komik adalah sudut pandangnya gitu. Materi bisa mirip, tema bisa mirip, tapi sudut pandang sih biasanya original, dan itu yang bikin unik dari materi suatu stand up comedian gitu. Ya paling itu. Terus dengan gue baca-baca email juga melatih gue untuk sama. Gue dapat cerita-cerita seru, keuntungan gue dapat cerita-cerita seru. Ngelatih gue buat spontan juga. Pokoknya intinya sih itu sih, ngelatih spontanitas. Gue bisa mengisi kekosongan nih, misalnya 1 jam nih gue kan harus ngomong mulu ya. Ya mungkin ada diemnya kadang-kadang, kadang ngapain. Cuma kan gue berlatih otak gue untuk terus bekerja nih, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini gitu. Mungkin ya kalau keuntungan buat yang denger ya jadi ada bahan podcast untuk didengerin. Jadi ada tempat buat curhat mungkin di email, ada tempat buat dapat saran ya, walaupun saran gue juga nggak yakin dengan saran gue sendiri. Ya mungkin membantu di situ gitu, jadi mutualismenya di situ. Gue dapat jadi membuka banyak pintu juga bagi gue gitu. Habis itu kan setelahnya gue ngurusin podcast Stand Up Indo. Itu di situ juga melatih gue untuk kayak interview orang, ngobrol sama orang gitu. Walaupun sejauh ini gue di Biar Lega ini nggak pernah, sama kayak di YouTube sih, sama kayak di YouTube sama di Instagram, kayaknya semua platform sosial media gue tuh gue lakuin, gue isi dengan konten-konten di mana yang gue pengen gitu. Gue belum pernah sejauh ini karena gue bukan sosial media banget gitu anaknya, nggak kayak selebgram yang akhirnya jadi besar banget di sosmed. Gue yakin banget mereka bisa jadi besar tuh karena mereka memperhatikan data, perhatikan insights, dari mana, kota mana, siapa jenis kelamin yang sering dengerin bla bla bla. Gue kadang-kadang suka ngeliat itu, cuman for the sake of ngeliat doang gitu, hanya untuk dilihat, tidak untuk gue wah banyakan cowok, gue akan membahas terus yang hal-hal yang cowok banget biar pada senang pendengar cowok gue. Atau YouTube, Instagram gue isinya akan tentang yang wah cowok-cowok suka, atau banyak kan dari Jakarta nih Instagram gue, ya udah gue isi dengan hal-hal yang Jakarta banget biar mereka seneng, jadi engagement makin tinggi. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu sih di platform manapun. Itu harusnya digunakan sih untuk kalau mau besar secara followers ya. Tapi enggak sih, gue sejauh ini melakukan sesuatu, bikin sesuatu sejauh ini di stand up pun, materi-materi stand up sejauh ini hal-hal yang gue suka, hal-hal yang emang gue concern gitu, hal-hal yang gue ingin bagikan, hal-hal yang ingin gue ceritakan. Kecuali kalau ada selipan sponsor ya beda lah, cuma kan tetap bahasannya pasti yang mau gue lakukan gitu, yang mau gue katakan. Gue bikin channel YouTube juga ya udah, gue senengnya mainan ya udah gue bahas mainan, nantinya gue nggak seneng lagi ya udah gue bikin yang lain gitu aja sih. Gue nggak ngikutin siapa-siapa, nggak ngikutin arahnya kemana gitu, nggak tahu. Tapi bikin yang gue suka. Coba apalagi yang paling menyenangkan di hidup ini selain melakukan yang lu suka, ya nggak?
ngelakuin apa yang bikin hati lu seneng, ngelakuin apa yang bikin gak cuma seneng, mungkin hati lu terisi, cilah. Ya nggak, kayak lu ngelakuin ini terus lu jadi ada gap yang kosong tuh tidak lagi kosong gitu, karena terisi dengan hal-hal yang seneng lu lakuin. Jadi nggak cuma bikin seneng tapi bikin fulfill, ya bahasa Inggrisnya tuh fulfillness gitu rasanya, ya nggak? Ya kan bisa jadi terasa kayak gitu kalau lu ngelakuin hal yang lu seneng. Bisa jadi selanjutnya akan ada duitnya di hari hal yang lu senengin itu. Dan hal yang lu senengin menjadi ada bebannya karena harus ngikutin klien atau apa segala macam, tapi harusnya sih tetap menyenangkan melakukannya gitu. Secara monetisasi mungkin podcast ini tidak termonetisasi gitu. Tapi kayak kemarin kan kayaknya waktu Anchor diambil Spotify, ya itu kan banyak, mungkin lu denger juga podcast yang jadi dapat built-in iklan Anchor, termasuk di sini juga dapat duit situ. Terus belum lama nih gue baru ada sebuah proyekan kerjaan podcast. Kayaknya belum bisa gue bocorin dulu podcast di mana tayangnya, podcast apa gitu brandnya. Tapi kemarin sudah taping 5 episode. Orang agensinya sih ngobrol sama gue, dia nanyain soal podcast biar lega gitu. Jadi gue curiga dia menggunakan gue di situ karena denger podcast biar lega mungkin. Atau tahu gue punya podcast jadinya, oh jadi ini Gilang cocok deh di podcast ini gitu. Nggak tahu sih. Ya, jadi kadang kita ngelakuin sesuatu tuh mikir, ini nggak ada duitnya, ngapain gue lakuin terus, ini nggak ada duitnya. Mungkin nggak ada duitnya di sini gitu, tapi karena ini akhirnya lu jadi ngebuka pintu kerjaan di sana gitu. Tapi karena ini dulu nih awalnya, nggak mungkin itu pintu rezeki yang di sana terbuka kalau lu nggak melakukan hal ini dulu gitu. Jadi lu jangan mikir hal yang gue lakuin ini ada ujungnya nggak ya, hal yang gue lakuin kayaknya nggak ada duitnya deh, hal yang gue lakuin ini kayaknya percuma, ini kayaknya gini. Iya, mungkin hal yang lu lakuin ini tidak menghasilkan secara langsung gitu, tapi karena lu melakukan itu, tiba-tiba ada pintu kebuka di mana, itu terjadi karena lu sudah melakukan sesuatu ini gitu. Bingung nggak? Nggak bingung kan? Anda pintar-pintar gitu, masa bingung gitu doang. Jadi jangan takut atau jangan keburu suujon atau jangan keburu nyerah dulu, kayak udahlah nggak usah ngelakuin lagi gitu. Belum tentu, men. Apa sih? Ya. Belum tentu gitu. Jadi lakuin aja dulu, seneng-senengin yang lo lakuin. Adalah jalannya. Insya Allah ada jalan, kan kata Maher Zain juga gitu. Intinya ini kan podcast, YouTube, seperti yang lo lihat semua, Instagram, itu kan semua hanya platform ya, hanya media. Itu bukan tujuan, itu bukan ada selamanya gitu. Tapi yang ada selamanya adalah hal yang lo lakukan di situ. Misalkan kayak gue berkomedi gitu, di mana gue berkomedi di stand up, gue berkomedi di Instagram, gue mungkin berkomedi juga di YouTube, gue ada TikTok, gue sekarang lagi cobain berkomedi di situ. Jadi intinya tuh core utama lu apa? Kalau gue sih berkomedi ya, apapun bentuknya gitu. Apapun bentuknya gue suka komedi, itu core utama gue. Yang lain tuh platformnya aja, stand up, media. Kalau kedepannya Instagram gak ada lagi dan ada media baru, mungkin akan mencoba berkomedi di situ, kayak gitu sih. Jadi jangan jadikan itu, aduh kalau ntar Instagram gak ada gue bisa mati nih. Enggak lah, karena lu menjadikan itu sebagai alat aja semua. Inti core utama lu apa yang lu sharing. Kalau lu misalnya suka sharing soal fashion, ya mau ada platform apapun, nanti inti lu tetap fashion dan itu gak akan hilang gitu. Jadi ya pergunakan aja platform-platform yang ada, ya udah maksimalin aja. Jadi nggak usah takut dulu. Gila, gue udah kayak orang paling ahli aja ngomong begituan ya. Ini sudah tahun kedua kan ya pandemi ya.
How's everybody's doing? Semoga baik-baik aja lah, jangan banyak sakit yang aneh-aneh. Ah, dan berarti sudah tahun kedua juga kita berpuasa dalam kondisi pandemi. Ya enggak? Ini udah minggu depan Senin. Bukan Senin. Katanya puasa itu antara Selasa atau Rabu. Tergantung kita bakal 30 hari atau 29 kalau nggak salah ya. Jadi udah sebentar lagi banget nih kita akan berpuasa lagi di masa pandemi lagi. Dan lagi-lagi ada yang terjadi adalah larangan mudik. Gue lu bingung pasti lama-lama kan tentang kebijakan yang terjadi di negara ini gitu. Lu sebelum ada pandemi aja kita udah, ini negara gimana sih kasih kebijakan bla bla bla, pusing. Sekarang dengan adanya pandemi jadi makin keluar lagi kebijakan-kebijakan yang kayaknya ini gimana sih. Lu lihat tempat-tempat wisata pada dibuka ya, orang-orang pada berwisata seperti biasa walaupun katanya yang penting adalah apa teman-teman? Mematuhi protokol kesehatan. Nah yang penting kan itu. Lu lihat tempat wisata dibuka, lu lihat mall sudah pada dibuka, lu lihat orang-orang berseliweran kemana keluar kota, orang-orang udah mulai pada berpesawatan ya nggak? Orang-orang udah mulai pada ke Bali sering, ya kan? Lu lihat pasti teman-teman lu atau siapapun di Instagram atau mungkin lu udah mulai jalan-jalan ke Bali lagi atau ke tempat-tempat wisata lain. Tempat-tempat restoran, bar sudah pada buka, tempat kaki lima makanan pada buka, tapi mudik dilarang. Lu come on, it's not fair dan aneh jadinya kalau menurut gue. Gue di Jakarta udah banyak aktivitas dan gue merasa lalu lintas di Jakarta nih sudah sangat normal. Lalu lintas di Jakarta nih udah normal. Nggak tahu deh, gue bisa bilang normal banget apa enggak ya, karena kan apa sih namanya, ganjil genap kan belum diberlakukan lagi ya, jadi semua ini masih bebas aja mau lewat manapun. Itu aja sudah lumayan macet. Gue nggak tahu biasanya kalau ganjil genap terjadi jam-jam saat ganjil genap terjadi jam daerah di luar yang kena ganjil genap itu jadinya lebih macet daerah-daerah buangannya gitu. Ini aja udah macet, udah biasa lagi menurut gue. Terus mudik dilarang, kayak why? Mulai dilarangnya tuh tanggal berapa ya kalau nggak salah, seminggu sebelum ya kan, kalau misalnya bener lebaran tuh 13, tanggal 6-nya kalau nggak salah, tanggal 6 atau tanggal 7 Mei-nya tuh sudah tidak boleh berjalan, transportasi di stop katanya, bis disuruh di stop. Lu gimana cara ngelarang? Lu nggak inget tahun lalu kayak apa gitu, orang bisa ngakalin dengan segala macam cara. Dan ini gue ingat waktu lebaran sih gue nggak ke Bandung ya, setelahnya kayaknya gue ke Bandung, gue juga agak lupa. Tapi yang gue ingat adalah kan gue lihat di berita katanya kan banyak yang di stop, dicek mau kemana, nggak boleh pulang kampung, terutama di tol Cikampek ya, Cipularang yang ke arah Purbalingga itu, yang ke arah Bandung. Dari orang-orang yang melakukan langsung perjalanan itu saya dengar pertama tidak ada tuh pengecekan, dia naik mobil pribadi lancar-lancar aja bisa ke Bandung. Terus ada yang naik travel nyiasatinnya dengan cara pas di Bekasi gitu atau di Karawang mereka keluar tol dulu tuh, keluar tol biar nggak kena penjaringan di dalam, terus masuk lagi pas sudah agak depan baru masuk tol lagi jadi aman. Ada yang bilang razia itu hanya terjadi saat ada kamera-kamera TV. Gitu. Tapi bisa saja ini saya tidak bisa dipercaya karena saya hanya dengar omongan orang, katanya. Ya nggak? Bisa jadi enggak kok, ada kok, bener kok di razia. Ya kalau bener bagus, sesuai berarti
sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu. Emang bener katanya dia akan dirazia, ya emang beneran dirazia gitu. Tapi ya nggak tau lah, susah men. Lu apalagi yang ke kampung-kampung, masa apa semua PO bus mau disuruh diem jangan gerak. Terus hidupnya dari mana itu berarti supir-supir itu gitu. Dari awal kayaknya yang jadi masalah ada ya itu, mau di jangan boleh bekerja, jangan boleh ini, jangan boleh itu, tapi tidak dibarengi dengan solusinya. Cuma dibilang jangan kerja, ya udah, oke, gue nggak akan kerja, tapi gue dapat duit gimana nih gitu. Nggak ada tuh dikasih tau, ya udah ntar lu bisa dibantuin, ntar lu. Nah itu yang jadi masalah kan selama ini, kayak disuruh jangan ini, jangan mudik, jangan apa, jangan itu, tapi nggak ada solusi penggantinya. Itu yang orang-orang masalah sebenarnya kan. Bingung gue juga. Gue sekali lagi, gue kan ada di pihak yang lakuin apa yang lu percaya aja udah. Kalau lu percaya mudik nggak apa-apa, udah mudik aja. Kalau lu percaya jangan, ya jangan. Kayak gitu gue juga bingung sih. Atau kalau mau sekalian misalnya dari tanggal 7 Mei itu semua pom bensin nggak boleh ada yang buka. Nah sekalian kayak gitu tuh, nggak ada yang gerak, udah semua diem. Intinya kan kendaraan mau bensin semua naik sepeda lah, naik sepeda pulang kampung tuh, jauh-jauh naik sepeda semua, biar orang jadi masuk muri semua. Ada orang pulang kampung ke Makassar, ada orang pulang kampung ke Medan, semua naik sepeda dari Jakarta. Biarin masuk muri bener semua tuh. Kan lagi digalakan kan nih sepeda nih di Jakarta nih, nah sekalian tuh pada mudik nih sepeda. Ya wis, jadinya setengah-setengah gitu loh kayaknya. Jadinya nggak jelas ini gimana. Kereta semua suruh berhenti gitu, atau rarudet anjing. Terus orang kemarin lihat pernikahan Atta Aurel kayak gitu, presiden kan datang dan menteri dan orang-orang penting negara lainnya pada datang gitu. Terus mudik dilarang, tapi ya mudik dilarang, mudik nggak boleh ya. Orang bisa ngelihat siapa pejabat jalan kemana, pejabat bikin acara ini, pejabat bikin acara itu, tapi mudik dilarang, jangan ya karena corona. Ya gimana bro, orang juga bingung gitu harus gimana. Kalau bisa nggak gerak, mereka juga dari dulu pengennya nggak gerak, ya nggak sih, nggak kemana-mana. Cuma atau pusing gue, ngapain gue mikirin negara ini ya, pemikiran gue juga nggak akan terpakai, nggak akan didengerin juga sama decision maker gitu. Harusnya mereka yang emang tugasnya decision maker, di pemangku jabatan, yang lebih pusing mikirin. Gue ngapain ikut pusing mikirin ya. Sing. Kemarin rame juga soal itu ya, royalti lagu nih sangat menarik nih. Sebenarnya kan katanya peraturan udah ada dari lama, cuma diperkuat dengan PP yang baru ini kan. Sekarang dengan adanya perdebatan royalti musik di Twitter, gue jadi bisa melihat pemikiran orang kan, baik yang gue kenal maupun gak kenal, tentang pendapat mereka atau tentang pandangan mereka soal penarikan royalti ini untuk tempat-tempat umum. Dari situ saya bisa mensortir mana akun-akun yang layak saya blok aja langsung. Kan udah terlihat dari cara pemikirannya dong tentang menanggapi royalti musik ini. Dari cara pemikirannya gue bisa tahu nih, di blok aja lah.
di blok. Walaupun dia nggak follow gue, walaupun gue tidak berinteraksi sama dia, tapi gue tahu nanti misalnya kan internet itu kan dunia yang liar ya. Di masa-masa mendatang bisa aja orang-orang ini tiba-tiba entah nyamber tweet gue, entah masuk ke area TL gue atau apa. Dengan pemikiran mereka yang kayak gitu, lebih baik saya blok-blokin aja dari awal. Jadi kalau ada pendengar di sini, celah pendengar. Jadi kalau ada yang mendengarkan di sini terus merasa, kok kayaknya gue diblok sama Gilang. Ya, bukan berarti gue against orang yang beda pendapat. No, beda pendapat silahkan. Tapi kalau dari cara cek anjing. Jadi kan gue selama ini cara ngerekamnya adalah gue pakai Zoom H1 nih. Gue colok ke laptop. Jadi ngerekamnya pakai audio voice recordernya Windows. Jadi hasil rekamannya nih, jadi si Zoom ini hanya sebagai mikrofon, bukan sebagai perekam. Zoom sebagai mikrofon, hasil audionya langsung masuk ke Windows, ke laptop gue, langsung ke save di situ hasil audionya. Selama ini kayak gitu gue caranya dan nggak pernah ada masalah. Barusan gue sudah ngerekam untuk episode 2 tahun ini. Barusan gue udah ngerekam sekitar 1 jam 2 menit tadi. Pas gue stop, pas ke save, hasilnya cuma 25 menit. Fuck. Kenapa ya? Jadi cuma kerekam sampai 25 menit. Padahal memori di laptop masih banyak. Tapi gak ke save. Dan karena zoomnya hanya berlaku sebagai mikrofon, jadi zoomnya tidak merekam file di sini. Jadi gue gak ada backup rekaman di sini, di zoomnya. Tahu gitu gue ngerekam di zoom aja langsung, gak usah ke laptop. Ya Allah. Gue udah baca email, udah apa. Ternyata yang masuk cuma 25 menit 33 detik. Fuck. Aduh anjing, gue males ngulang lagi. Shit. Padahal tadi ada yang pas lagi baca email tiba-tiba, ya gue harus ceritain anjing. Aduh, gue udah gak ada moodnya lagi nih. Jadi ini kan gue pakai headphone, gue ceritain ulang. Jadi lagi pakai headphone, lagi baca email pendengar tadi. Terus ada ngerasa nggak enak di kuping gue. Gue kira kan karena headphone gue ini kalau dipakai lama-lama nggak enak rasanya. Nggak enak, akhirnya gue buka yang kiri kan, di kuping kiri. Nggak enak. Terus udah terus lama-lama makin kerasa, gue yakin ada sesuatu di dalam kuping gue nih, karena kayak gue I feel something moving inside my ear. Gue langsung inget dulu di hot rate Kaskus tuh pernah ada yang orang kemasukan serangga di kupingnya sampai harus ke dokter dicabut. Terus kayak gitu lah, gue udah takut kan. Gue ambil korek kuping tadi di sebelah nih, gue ambil, gue korek, pertama nggak ada nih, belum dapat. Yang kedua bener ada semut kecil banget, masih hidup. Ada 2 apa 1 ya, masih gerak. Ada 2 soalnya, ada kayaknya 2 deh, yang 1 mati, cuman masih gerak tadi. Jadi ada titik semut kecil, ya Allah, gerak. Jadi mereka tadi di dalam, entah digigit, entah apa kuping gue tadi. Padahal tadi pas gue teriak-teriak kayak kesakitan gitu, ada yang aneh di kuping gue. Masih ngerekam tadi lagi baca email. Fuck. Gue kira tadi ya, setelah selesai gue bikin episode tadi 1 jam, gue kira cobaan gue di ulang tahun kedua biar lega ini adalah tadi ada semut masuk ke kuping gue dan gak enak banget, kayak ngegigit sakit gitu. Ternyata adalah rekamannya gak ada. Berarti hilang sekitar 30-an menit lebih, 35. Jadi maksud gue setup begini adalah biar hasil rekamannya langsung masuk ke laptop. Jadi gue gak 2 kali kerja, gak perlu mindahin lagi. Rekam di Zoom, dari Zoomnya gue colok ke laptop, gue pindahin filenya ke laptop, baru gue upload bla bla bla. Gue pengennya
Jadi dari Zoom nih gue ngerekam pakai mikrofon Zoom jadi lebih bagus suaranya. Langsung masuk ke laptop sebagai file. Ternyata filenya hilang. Selama ini baik-baik aja anjir. Men, email gue udah baca email. Aduh, yaudah ntar besok episode berikutnya gue bacain ulang deh emailnya. Udah males banget ngulang nih. Intinya gue berterima kasih sudah mendengarkan selama 2 tahun ini. Oke, terima kasih banyak. Selalu jaga kesehatan semuanya. Baik-baik. Selamat menyambut bulan puasa bagi yang menjalankan. Selalu lakukan apa yang lo percaya lah. Gue udah ngomong panjang lebar tadi. Emosi banget gue. Ya, shit happens, mau gimana lagi. Udahlah. Sorry nih ya kalau kepotong dan aneh gini, tapi gue udah males lanjutin. Nah, thank you semuanya. Bye.